Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 21 Juni 2023. Nah, apa isi berita Batam Pos edisi besok? Saya akan bertanya dengan Koordinator Liputan Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur. Halo Cey. Dan juga Wapimret Bang Yusuf Hidayat. Halo Bang Ucup. Hey, ya, kita bertugas lagi hari ini untuk berita besok. Aku pertama ke Bang Nur dulu nih. Bang Nur, apa nih berita yang paling menarik besok yang dikirim oleh reporter ke dapur redaksi hari ini? Baik Cey, sebenarnya ada puluhan berita ya, seperti hari ada puluhan berita yang masuk ke kita. Namun nggak semua kita bocorin. Karena kalau kita bocorin besok highlight-nya aja. Iya. Jadi hari ini menarik nih Cey. Kan di Singapura nih menambah jadwal konser Coldplay. Iya. Jadi 6 hari ya. 6 hari. Nah, ini momentum bagi Batam. Kenapa pencinta atau fans mereka yang dari Indonesia kan bisa bakal lewat Batam. Lewat Batam ini momentum lah untuk mengambil keuntungan dari mereka. Mungkin ada yang jumlah kunjungan, di sini nanti nonton konsernya ke Singapura. Benar. Ini momentum. Tapi mudah-mudahan jangan mati air ya. Iya. Ini kan. Iya. Mungkin hotel juga terdampak nanti ya, penginapan gitu ya. Udah pindah hotel hotel A ke hotel B, sama-sama mati juga. Iya. Mengalir airnya cuman netes. Iya. Mudah-mudahan tidak ya. Karena ini kita yakin bahwa akan banyak yang dari berbagai daerah di Indonesia fansnya Coldplay tadi ya akan ke Singapura tapi lewat Batam. Iya, saya nggak dapat tiketnya nih. War 2 hari, udah ikut ngantri berapa kali. Habis ya? Habis 31 juga udah pilih di cut 9, cut 6. Habis semua. Habis. Oke, yang itu yang pertama ya, Cek. Oke, Coldplay ya. Ya ini ada angka, jadi kemarin kan ada disebutkan di Batam tuh ada 1.635 warga yang miskin ekstrim. Oke. Nah setelah dilakukan prasejahtera sekali. Iya. Jadi setelah diverifikasi ternyata yang masuk kategori itu ternyata hanya 228 orang. Oh itu boleh dikatakan Batam sudah meningkat dong ini. Cuma 200 angka harap kan termasuk yang sedikit. Sedikit. Ya. Dan kriterianya itu Cey, penghasilan per harinya itu cuma 11.000. Oke. Terus kita penghasilan per hari kita berapa? Oke. Dari ini. Iya, tapi Batam udah boleh dibilang kota yang baik lah ya. Iya, sebabnya dari proyeksi awal 1.635 orang itu ternyata setelah diverifikasi hanya 228. Kriterianya itu tadi penghasilan mereka cuma 11.000 per hari, terus kesulitan makan. Dia masuk kategori kesulitan. Ya 11.000 itu kan cuma dapat apa ya? 11.000 di Batam. Tidak ada. Tidak dapat apa-apa. Gorengan. Kekurangan. Iya. Kekurangan. Dan 70% dari penghasilan mereka itu untuk kebutuhan pokok. Wow. 70%-nya sekitar 8.000-an, selebihnya beli makan aja nggak cukup ya. Yes. Nah ini yang kita coba nanti kemana halamannya nanti Bang Yusuf menentukan ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga masih soal krisis air Cek. Krisis air di Tanjung Uncang. Kabarnya tadi petinggi-petinggi turun ke sana. Never ending issue ini ya Bang. Karena benar-benar memprihatinkan kita tadi baru podcast dengan warga dari Tanjung Uncang, bagaimana mereka menderitanya luar biasa gitu ya. Iya. Bersama ketua DPRD juga. Sayang dari SPAM tidak bersedia datang. Oh. Ya. Mereka meminta waktu di bulan Juni, sementara kita nggak bisa menunggu sejauh ini. Ini sudah Juni. Karena ini persoalan masyarakat ini kan harus selesai cepat. Iya. Hajat hidup orang banyak nggak bisa. Iya, hak dasar ini sebenarnya, kebutuhan dasar. Iya. Istilahnya gini, masyarakat nggak mau tahu siapa yang ngelola, mau ya kah atau mau Luna Maya kah? Iya. Yang penting air mengalir untuk kebutuhan hidup. Iya. Kebutuhan dasar mereka. Iya. Karena ini nggak bisa tawar-tawar. Oke. Itu. Nah, memang ada solusi, mobil tangki, warga minta 15, yang datang 2. Rebutan. Itu kalau nggak diatur, nggak diatur. Kalau menurut penuturan Pak RT-nya tadi, itu bisa gontok-gontokan gitu loh. Iya. Ya, ironi ya. Ironi banget. Kalau warga nyebut
apa namanya jalan elit air Sulit. rakyat menjerit. Jalan elit, air sulit, rakyat Ya, menjerit. menjerit. Ya Jadi fakta. Ya fakta. Fakta itu. Ya. Aha. Mudah-mudahan ini jadi fokus perhatian Yes. pemerintah aja. Mhm, mhm. Kemudian, aduh ini agak memprihatinkan sedikit. Ada Tentang? 5 anak yang kembali mengajukan sensasi untuk menikah. 5 Usia anak di bawah, kategori anak di bawah 18 18 tahun. Iya. Wah. mengajukan dispensasi untuk menikah. Secara aturan memang dibolehkan untuk anak-anak yang biasanya Average MBA. umurnya berapa, eh, Bang? 15 tahun? 12? ada yang 15-an, Wow. yang- Wow, wow, wow. Mana SMP SMA. ada yang masih SMP, ada Latar belakang pengajuannya? biasanya rata-rata yang seperti ini Accident. MBA, Oke. merit by Accident. iya. Oke. Iya. Ya, Ini wow, kita wow, wow. prihatin juga ya. Kalau Yap. di Batam masih yang baru-baru ini ya, sebelumnya ada juga gitu. Terus selain itu ada ini menjelang musim mudik kan. Yap. Udah ramai orang keluar Batam. Liburan, Iya. libur panjang. Libur panjang anak sekolah mau lebaran itu udah ramai warga Batam kalau lewat Kelut aja udah 2.500-an tadi ya. Wow, rame juga ya. Ya, karena itu mungkin alternatif Transportasi murah. terjangkau murah, Iya, nyaman iya, gitu. iya. Kemudian itu tadi ya dari dunia politik. Oke, DPT di luar negeri. Negara Johor itu sudah diketahui ya. Yes. Berapa tadi sekitar 119.491 Iya. calon pemilih ya. Mudah-mudahan mereka nanti bisa menyalurkan Hak suara. semuanya gitu. Benar. Nah, terus ada juga tadi Polsek Nungsa itu berhasil mengamankan ini tempat penampungan PMI ilegal gitu. Oh wow, Orang-orang itu masih lanjutan yang kemarin, Bang. Baru lagi. Ba- Jadi wah. di tengah sorotan masalah tindak pidana Perdagangan orang. ini, masih ada juga yang berani melakukan itu kan. Iya. Sementara itu Parah, jadi, ya? jadi agenda nasional. Nasional. Kan Pak mau sempat kesini Iya, iya, iya. menyikapi itu semua kan gitu. Mhm, mhm. Dan Batam memang perlintasan ya. Yes, Sangat resiko menurutkan. tinggi ya Iya. Batam. Saya mengundurkan. Bahkan yang kemarin ya yang ditangkap itu dia tujuannya bukan Malaysia, Timur Tengah. Timur Tengah. Dan ternyata selama ini lolos ya. Ya, sudah 100 kali. Wah. Satu orang dia bisa mengantongi keuntungan 8 juta. Luar biasa sih. 100. Wah, wah. Bisa lolos? Ini juga jadi pertanyaan deh. Tindakan-tindakan melawan hukum seperti ini harus ini sih, harus diselesaikan, apalagi ini Batam pulau terluarnya, Iya. wajahnya Indonesia. Iya. Gitu. Dan memang tempat perlintasan. Perlintasan ya. Sangat mudah Mengelabui petugas. Ya, baik Benar. melalui jalur resmi maupun jalur belakang gitu. Wah, menarik banget berita besok ya, Ya, Bang. ya saya kira itu dulu Cai, karena kalau Iya. semuanya kita buka, waduh. Iya, habis waktunya ya, Bang. Panjang. Nah, kita Iya. kemana berita-berita ini mungkin kita Yes, ke yes, Bang yes. Yusuf ya. Nah, makasih Iya. Bang Nur. Ada banyak berita yang sudah masuk ke meja redaksi yang disampaikan Bang Nur kali ini. Ada Batam sebagai tempat transit bagi penggemar Coldplay yang akan menyaksikan konser 6 hari tahun depan di Singapura. Apa dampaknya bagi Batam? Dan ada berita PMI ilegal lagi, Bang. Ada berita DPT luar negeri dari Johor baru. Ada masih krisis air yang belum selesai. Itu nanti gimana pembagiannya, Bang Ucup? Iya. Dari listing berita itu yang menurut saya menarik untuk ditarik ke halaman depan itu ya Coldplay tadi. Coldplay ya. Itu pasti Batam itu menyambut dengan kegembira karena dampaknya akan ke Batam juga gitu. Yes. Jadi kalau fans Indonesia yang akan ke Singapura biasanya masih singgah dulu di Batam. Iya, Dan iya. itu udah Iya. jadi Kemungkinan besar jadi ya. udah ada nilai plusnya untuk kota Batam gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ya lancar aja. Dan yang kedua itu masalah krisis air masih jadi pembicaraan atau Pembicaraan hangat. yang hangat di masyarakat. Masih gitu. panas. Bukan Masih panas. ini. Dan bukan hangat. beberapa konten yang di-share itu di medsos itu semakin tajam di masyarakat. Semakin tajam gitu. Ini kalau menurut saya lama kelamaan ini akan jadi nggak kondusif itu. Kalau tidak segera ditangani. Ditangani, Ya. karena ini masalah kebutuhan dasar. Yes. Mhm. Itu
kita berharap ya pengambil kebijakan cepat memberi keputusan yang tepat gitu dan cepat. Itu yang jadi ini. Kalau masalah yang DPT di Johor Bahru itu mungkin nanti bisa di halaman politika gitu. Iya. Perkembangan politik dari hari ke hari seperti apa gitu. Yang miskin tadi? Miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu menarik sih. Menarik sih. Bisa. Dari jumlah penduduk 1,3 juta, 200 kalau dikomparasi, Batam sudah termasuk kota yang sejahtera ya. Orangnya sangat banyak ya. Iya, dari 1.600. Jadi dari data awal itu. Ya, verifikasi lagi dengan kriteria itu tadi ya. Tapi itu real nggak datanya begitu diverifikasi? Iya, iya real. Itu dari BPS, Pak? Dari apa, dinas sosial ya biasanya yang jadi leading sektor untuk ngecek ke lapangan kondisi sebenarnya seperti apa kan gitu. Itu di mana Bang Ucup menariknya? Kita lihat dulu, aku belum lihat detail baca beritanya itu kan. Kalau dilengkapi data mungkin utama itu bagus. Bagus sebenarnya. Kalau kita melihat kategori yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu kan 400.000 pendapatannya itu per kapita itu kan. Kalau menurut data dunia itu yang dianggap miskin kalau nggak salah 800.000 kalau nggak salah. Ini 11.000. 11.000 per hari, berarti 11 kali super prasejahtera. Kali 30 sekitar itu 330. Sekitar kita. Ada yang menurun lagi kategorinya yang dianggap miskin ekstrem itu. Itu kenapa begitu? Ya kalau menarik datanya bagus, lengkap misalkan bisa ditarik, kan bisa jadi headline itu kan. Iya. Angka kemiskinan ekstrim di Batam. Iya. 200 warga miskin ekstrim masih di ada pulau. Pemerintah masih ada PR. Iya, di kota mewah. Yang jalannya elit. Akhirnya sulit. Iya. Gitu aja. Sementara itu dulu ya. Itu. Wow, menarik banget. Yang Pro Kepri nanti ya silakan tunggu besok ya. Iya. Karena ada juga info menarik di Pro Kepri dan ekonomi bisnis. Iya. Jangan lupa karena itu semakin baik. Iya. Ada peluang-peluang, ada penawaran-penawaran menarik dari berbagai sektor properti maupun properti sama sektor ekonomi lain. Itu bagus untuk di ekonomi bisnis ya, dipublikasikan di ekonomi bisnis. Nah, sangat menarik untuk menunggu berita besok, dan cuplikan-cuplikan berita yang kami bahas tadi itu bisa disaksikan di kanal batampos.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi.